Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semoga kalian selalu diberi kesehatan dan tentunya semangat untuk belajar pada kesempatan hari ini. Pada kesempatan hari ini, kalian akan mempelajari mata pelajaran tambahan yaitu prakarya dengan materi kerajinan dari bahan limbah yang disusun oleh Miss Eva dan Miss Anggi. Maka dari itu, simak dan perhatikan baik-baik penjelasan dari Miss ya. Produk kerajinan banyak memanfaatkan bahan-bahan alam, seperti halnya tanah liat, serat alam, kayu, bambu, kulit, logam, batu, serta rotan. Namun, ada juga yang memanfaatkan bahan sintetis sebagai bahan kerajinan seperti limbah kertas, plastik, dan karet. Produk kerajinan di setiap daerah memiliki kekhasan lokal yang menjadi unggulan dan ciri khas di setiap daerahnya. Misalnya di daerah Kasongan, di daerah istimewa Yogyakarta. Sumber daya alam yang banyak tersedia tanah liat. Kerajinan yang berkembang adalah kerajinan gerabah. Kemudian di daerah Palu, Sulawesi Tengah, banyak menghasilkan tanaman kayu hitam. Kerajinan yang berkembang berupa bentuk kerajinan kayu hitam. Di daerah Kapuas, Kalimantan Tengah, sumber daya alamnya banyak menghasilkan rotan dan getah nyatu. Sehingga kerajinan yang berkembang adalah anyaman rotan dan getah nyatu. Secara umum, jenis bahan limbah untuk produk kerajinan dapat dibagi menjadi dua kelompok, yaitu bahan limbah berbentuk bangun datar dan bahan limbah berbentuk bangun ruang. Beberapa kerajinan dari bahan limbah berbentuk bangun datar akan diuraikan secara singkat pada penjelasan berikut ini. Namun, materi yang diuraikan di sini merupakan contoh saja. Kalian dapat mempelajarinya sebagai pengetahuan dan diharapkan dapat mengeksplorasi pengetahuan lainnya secara mandiri. Berikut ini Miss jelaskan beberapa produk kerajinan dari bahan limbah berbentuk bangun datar. Berikut ada beberapa contoh, salah satunya adalah kulit jagung. Kulit jagung merupakan limbah pertanian dari tanaman jagung. Kulit jagung kerap kali tidak diperhatikan, bahkan dianggap sampah, sehingga biasanya dibuang. Sampah kulit jagung bisa menjadi benda kerajinan yang sangat bernilai dan bisa mendatangkan keuntungan. Kerajinan dari limbah kulit jagung ini sangat unik dan menarik, seperti yang ada pada gambar. Kulit jagung dapat disulap menjadi hiasan berupa bunga dan boneka. Selanjutnya adalah kerajinan dari limbah plastik. Apakah di lingkunganmu banyak sampah plastik yang menumpuk? Jika kalian bingung untuk memanfaatkannya, kita tahu bahwa sampah plastik termasuk dalam sampah anorganik yang sulit untuk diurai oleh mikroorganisme. Butuh waktu bertahun-tahun supaya plastik dapat terurai dan akhirnya menyatu dengan tanah. Oleh karena itu, sebaiknya sampah plastik tersebut kita manfaatkan untuk karya kerajinan. Saat ini, sudah banyak sekali kerajinan yang dibuat dengan bahan dasar limbah plastik, seperti tas, dompet, cover meja, dan tempat tisu. Berikut ini contoh kerajinan dari limbah plastik. Selanjutnya adalah kerajinan dari limbah kertas. Kertas merupakan bagian dari limbah organik kering.
Hal ini karena kertas mudah terurai dalam tanah. Meskipun kertas mudah hancur jika terkena air, namun jika digunakan sebagai bahan dasar produk kerajinan, kertas tersebut dapat diolah sedemikian rupa sehingga tidak mudah hancur. Caranya yaitu dengan menambah kandungan lem atau zat pelindung anti air seperti melamin atau politur. Dapat pula dengan dilapisi plastik. Limbah kertas dapat digunakan sebagai benda kerajinan dengan berbagai teknik seperti teknik anyaman, teknik sobek, teknik lipat, dan teknik gulung atau pilin. Berbagai karya yang dapat dihasilkan dari limbah kertas antara lain keranjang, vas bunga, sandal, wadah, bunga hiasan dinding, wadah tisu, taplak, boneka, dan masih banyak lagi. Berikut contoh kerajinan yang dihasilkan dari limbah kertas. Selanjutnya adalah kerajinan dari limbah pelepah pisang. Sebagian besar masyarakat menganggap daun pelepah pisang kering adalah sampah yang tidak berguna. Bahkan terkadang daun pelepah pisang kering hanya dibakar begitu saja karena dianggap sampah yang mengotori kebun. Namun, daun pelepah pisang kering dapat dijadikan sebagai kerajinan yang indah dan memiliki nilai ekonomi yang tinggi. Kerajinan tangan dari daun pelepah pisang kering sebaiknya menggunakan daun yang berwarna kuning hingga daun yang berwarna coklat, serta benar-benar kering. Berikut contoh produk kerajinan dari daun pelepah pisang. Selanjutnya adalah kerajinan dari limbah kain perca. Kebutuhan sandang manusia yang berupa pakaian merupakan kebutuhan primer sehari-hari yang harus dipenuhi. Produksi pakaian yang dilakukan oleh para penjahit atau konveksi menghasilkan banyak limbah kain yang biasa disebut kain perca. Limbah kain perca dapat dibuat sebagai bahan dasar kerajinan yang cukup unik dan menarik. Bahkan, busana itu sendiri dapat dihasilkan dari kain-kain perca yang dijahit bersambung-sambungan. Bagi sebagian orang, ada juga yang berminat pada busana sejenis ini, karena bentuknya unik. Sekarang, sudah semakin banyak orang yang melirik produksi kerajinan berbahan kain perca, karena selain murah, juga desainnya unik. Berikut contoh kerajinan yang berasal dari limbah kain perca. Selanjutnya adalah kerajinan dari limbah kardus. Kardus bekas kadang menjadi sebuah benda yang menumpuk dan memenuhi ruangan, sehingga mengganggu pemandangan, dan kadang dibuang begitu saja di tempat sampah. Saat ini banyak sekali kardus bekas yang ada di lingkungan kita. Itu dikarenakan hampir setiap barang kebutuhan kita sehari-hari menggunakan kardus sebagai pembungkusnya. Bagi seorang yang berjiwa wirausaha, maka alangkah lebih bagus bila kardus tersebut dimanfaatkan menjadi sebuah kerajinan unik dan juga memiliki nilai seni yang tinggi. Berikut adalah contoh kerajinan yang berasal dari limbah kardus bekas. Selanjutnya adalah kerajinan dari limbah pecahan keramik. Pecahan keramik ternyata dapat dimanfaatkan untuk kerajinan atau hiasan. Pecahan-pecahan keramik dapat dijadikan sebagai hiasan mozaik atau hiasan lainnya.
Biasanya, mozaik dari pecahan keramik disusun untuk membuat gambar bercorak abstrak atau background dari suatu gambar atau untuk melapisi lapisan dinding dan lantai agar terkesan unik. Nah, berikut contoh kerajinan dari bahan pecahan keramik. Nah, apa saja sih sebenarnya manfaat kerajinan dari bahan limbah itu? Yuk, kita simak bersama-sama. Untuk selanjutnya, kita akan membahas tentang manfaat produk kerajinan. Yang pertama adalah manfaat produk kerajinan sebagai benda pakai. Sebagai benda pakai, produk kerajinan yang dibuat mengutamakan fungsinya saja. Adapun unsur keindahannya adalah hanyalah sebagai pendukung saja. Contoh karya kerajinan dari bahan limbah berbentuk bangun datar sebagai benda pakai adalah sandal yang terbuat dari bahan limbah plastik. Kemudian manfaat yang kedua adalah manfaat produk kerajinan sebagai benda hias. Produk kerajinan sebagai benda hias meliputi segala bentuk kerajinan yang dibuat dengan tujuan untuk dipajang atau digunakan sebagai hiasan. Contoh karya kerajinan dari bahan limbah berbentuk bangun datar sebagai benda hias adalah lukisan yang terbuat dari limbah pelepah pisang. Potensi kerajinan. Kerajinan yang dihasilkan dapat dipengaruhi oleh keadaan atau kondisi lingkungan. Maksudnya apa ya? Yuk mari kita simak dan kita bahas bersama-sama. Selanjutnya adalah potensi kerajinan berdasarkan kondisi wilayah. Produk kerajinan di suatu daerah tentunya berbeda dengan daerah lainnya. Dari daerah manakah kalian berasal? Masing-masing di setiap daerah memiliki ciri khas kerajinan yang menjadi unggulan daerahnya. Hal ini disebabkan oleh sumber daya yang dimiliki setiap daerah atau dimiliki masing-masing daerah itu berbeda. Nah, berikut merupakan contoh hasil limbah berbentuk bangun datar yang dapat dimanfaatkan untuk kerajinan. Dilihat dari kondisi wilayahnya. Yang pertama adalah pantai atau laut. Limbah berbentuk bangun datar yang banyak tersedia adalah sisi ikan, daun pandan, daun kelapa, dan lainnya. Kemudian yang kedua adalah daerah gunung. Limbah berbentuk bangun datar yang banyak dihasilkan di daerah ini adalah daun-daunan kering, kulit buah-buahan yang bertekstur keras seperti salak, kulit pete Cina, dan lainnya. Kemudian yang ketiga, daerah pertanian. Limbah berbentuk bangun datar yang didapat pada daerah ini adalah jerami padi, kulit jagung, batang daun singkong, kulit bawang, dan lainnya. Yang nomor 4, daerah perkotaan.
Limbah berbentuk bangun datar yang dihasilkan di daerah perkotaan biasanya kertas, kardus, serbuk gergaji, serutan kayu, plastik, mika, dan lainnya. Mungkin itu saja yang dapat Miss sampaikan. Ada kurang dan lebihnya, Miss mohon maaf. Dan semoga apa yang sudah kita pelajari hari ini dapat bermanfaat untuk anak-anak semua. Ingat pesan Miss, jangan lupa jaga kesehatan dan selalu semangat belajar di rumah. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.